Hai, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sampai dengan saat ini. Kau perkenankan kami untuk boleh duduk, tenang, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan ini. Kami menyerahkan menit-menit berikut ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah tentang rahasia ketenangan dan ketentraman hidup. Kalau saya lihat di televisi, orang-orang Palestina yang boleh dikatakan, waduh, dibom, kemudian tidak punya apa-apa, rumah yang mereka bangun begitu tinggi, rumahnya kan bersusun semuanya, atau mereka katakanlah tinggal di apartemen. Dan sesudah itu mereka itu hilang dalam sekejap. Nah pertanyaan, kasihan. Lalu sekarang mau hidupnya bagaimana gitu. Nah ini kan jadi apa ya, jadi satu dilema di dalam kehidupan mereka gitu. Jadi pergi dari tempat itu hanya bawa pakaian di badan. Syukur-syukur masih hidup. Itu yang kita saksikan di televisi. Ya. Saya teringat juga kepada peristiwa yang pernah terjadi di Aceh. Saya pergi ke sana juga waktu itu. Itu pertama terjadi gempa. Gempa berskala 9 sekian skala Richter. Dan itu memang kalau gedung seperti ini itu hancur dalam sekejap. Itu hampir semua, tinggal 1-2 bangunan yang mungkin konstruksinya cukup bagus, itu yang tersisa. Tapi 99% itu rata dengan tanah, hancur semua. Dan tiba-tiba datang tsunami yang menghapus kota Banda Aceh. Orang yang kaya, yang orang Tionghoa, kebetulan saya juga sempat ngobrol dengan dia, itu tinggal di hotel. Dia tinggal di hotel. Dan kami waktu itu satu rombongan tinggal di hotel yang sama. Tapi memang ada ngeri-ngeri juga karena itu memang jauh dari pusat gempa. Jadi setiap malam itu lagi tidur enak, tiba-tiba dia goyang. Waduh, saya bilang ini kalau roboh habis saya ini. Saya di lantai 3 masih ada berapa lantai di atasnya. Tapi masih goyang, masih goyang. Terus ngobrol dengan bapak ini. Sedih dia gini. Dan dia katakan, Bapak tahu nggak? Saya itu bangun. Itu seperti ini. Ruko seperti ini. Dia bangun 4 lantai. Dia bilang itu saya bangun itu selama 20 tahun. Dan kalau orang bilang bahwa saya ini sudah jadi orang setelah dapat tempat itu bank-bank itu nyewa di situ semua. Ya, hampir setiap itu terisi, lantai 1, lantai 2, 3, 4. Terisi semua. Restoran ada di situ. Jadi dia itu cuma tinggal terima aja tiap bulan uang sewa itu. Dan dia bisa dapat tempat yang perumahan yang paling mewah di dekat pantai. Ketika gempa terjadi, dia itu telepon ke mamanya, mertuanya, istri dan anak-anaknya. Tidak diangkat. Bukan tidak diangkat, tidak nyambung. Tapi rupanya tempat mereka yang mewah itu di pinggir pantai itu sudah disapu sama tsunami. Itu sudah disapu. Dan begitu dia lepas telepon, orang mulai teriak, air datang. Jadi air itu mulai menggulung dan menggulung sampai ke tempatnya dia itu yang sudah hancur itu. Dia pun juga lari. Dia pikir cuma itu, dia lagi menyaksikan bagaimana itu lagi runtuh, orang langsung berteriak, itu air. Tidak ada jalan lain, mereka naik ke pohon. Dia sempat naik juga ke pohon. Begitu naik di pohon, air itu kemudian lewat. Untung aja pohonnya itu tidak tumbang gitu kan. Begitu air balik, ini masalah. Air balik itu
itu menyapu pohon itu dan dia pegang kuat, dan yang tersisa itu tinggal pakaian dalam, dan dia pun terjatuh. Tapi ada satu orang yang berbaik hati menahan kakinya dia. Dan orang itu adalah tukang becak yang sering mangkal di depan rukonya dia itu. Yang dia cuma lewat-lewat begitu saja. Mau disapa pun enggak. Tapi orang itulah yang menyelamatkan dia. Dan dia mengambil kesimpulan, inilah hidup itu. Itu hanya sekejap habis gitu. Dibangun sekian puluh tahun. Dan dia katakan, Pak, saya kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan harta. Yang ada ialah cuma orang yang menolong saya. Dan sisa-sisa uang yang saya punya itu, tinggal itu harapan hidup saya. Lalu Bapak sesudah itu mau kemana? Mungkin saya akan kembali ke Jakarta, ketemu dengan saudara-saudara saya di sana. Jadi dia itu menjadi seorang gelandangan pada akhirnya. Nah pertanyaannya, inikah hidup yang diinginkan oleh Tuhan seperti tema kita, ayat 3 dan 4 kita baca tadi, bahwa hidup tentram dan aman inilah yang dikehendaki oleh Allah bagi manusia. Tapi herannya di ayat pembacaan kita ini tidak ditulis bahwa berkelimpahan harta dan uang itulah yang Tuhan kehendaki. Enggak. Jadi mindset Allah dengan mindset kita itu beda. Kalau kita mau ingin mendapatkan harta kekayaan baru kita dapat ketentraman. Tapi bagi Tuhan ada ketentraman yang tidak perlu dengan uang. Apa itu? Nah, ini adalah contoh kasus yang kedua. Ada orang gelandangan, dia juga tidak punya apa-apa. Nah, punya apa-apa. Terjadi gempa, dia ada di tengah jalan gitu. Waktu terjadi gempa, dia ada di tengah jalan, orang berteriak, dia itu langsung ikut berjoget gitu. Wah, enak goyang-goyang gitu kan. Karena memang dia tidak punya apa-apa. Lalu yang mau hancur apa? Apa yang mau dihancurkan oleh gempa? Nggak ada. Yang terbakar mobil juga nggak ada. Yang ada apa? Yang ada bajunya dia, dan ketika orang bilang lari, dia lari juga gitu. Naik pohon, dia juga naik pohon. Yang satu kehilangan, yang satu nggak kehilangan. Dia ketawa-ketawa aja, karena apa? Memang hidup saya begini. Malah setelah gempa ini, dia senyum. Tahu kenapa dia senyum? Pertama, dia dapat bantuan uang. Yang kedua, dia dapat pakaian banyak. Yang ketiga, dia dapat perumahan, walaupun ya. Dia bilang, dulu saya enggak pernah bermimpi. Jadi maksud Bapak supaya terjadi gempa lagi, supaya datang lagi bantuan, ya enggak juga sih. Tapi saya bersyukur ada gempa ini. Karena saya dapat banyak. Dapat uang, dapat pakaian, dapat rumah. Sudah lihat dua mindset yang berbeda. Dua mindset yang berbeda. Yang satu karena punya banyak dan hilang dan sedih. Yang satu memang enggak punya. Dan ketika terjadi gempa, dia jadi punya gitu. Suatu yang tidak diharapkan, dia dapat gitu. Nah, inilah yang terjadi sebetulnya sama dengan orang yang siapa itu, si Siddhartha Gautama, yang kemarin saya cerita. Dia itu hidup mewah, keluar dari istana, dia lihat banyak orang itu menderita. Lalu dia ambil kesimpulan, sebenarnya penderitaan mereka itu bukan karena mereka nggak punya apa-apa. Tapi karena mereka mengharapkan punya apa-apa. Jadi pengen punya rumah tapi nggak punya. Pengen punya mobil tapi nggak punya. Pengen uang banyak tapi nggak punya. Pengen makanan cuma dikasih gitu. Dia pingin. Jadi ketentraman seorang di sini yang ditawarkan oleh Alkitab di sini adalah bebas dari rasa khawatir. Khawatir akan kebutuhannya. Itu kan yang diinginkan oleh orang. Orang menginginkan sesuatu tapi kemudian dia tidak punya. Atau dia sudah punya tapi kemudian hilang. Sudah punya HP bagus lalu hilang. Tapi orang yang nggak punya HP bagaimana? Kenapa kamu, dia tanya, kenapa kamu sedih? Itu HP saya hilang, semuanya ada di situ, nomor rekening ada di situ, hilang. Yang satu ketawa-ketawa. Kamu orang lagi sedih kok kamu ketawa? Soalnya saya nggak punya. Gitu. Jadi
Kita lihat di sini ya, standar ketentraman, ketenangan seseorang bukan dari apa yang dia punya atau tidak punya. Tetapi itu dari terpenuhinya kebutuhan itu atau tidak. Sebab andai kata pun orang itu menginginkan sesuatu dan terpenuhi semuanya, dia tetap tidak puas. Mengapa? Karena di dalam dirinya itu ada satu kekosongan yang tetap, yang ada di dalam dirinya. Saya memberikan contoh di situ, seorang artis yang bernama Norma Jean Mutterson, yang dikenal dengan nama Marilyn Monroe, itu adalah orang yang memang paling kaya karena artis pada waktu itu. Dia bukan cuma bisa jadi penyanyi, tampil di atas panggung, tapi dia juga seorang pemain film yang luar biasa. Dan orang ini, setelah dia memiliki segala-galanya, dia bunuh diri. Kenapa? Dia tuliskan dalam selai kertas, saya bunuh diri oleh karena apa? Dia ternyata tidak punya apa yang sebetulnya dia butuhkan. Hatinya kosong. Begitu juga dengan orang yang bernama Jean Paul Getty. Paul Getty itu hatinya selalu kosong. Orang yang punya hati kosong itu hatinya selalu gelisah. Dia selalu gelisah. Nah, kegelisahan itu dia coba dengan apa? Dia kawin mawin lah, kawin cerai. Sebenarnya dia kawin cerai itu untuk apa? Untuk mengisi kekosongan kegelisahan yang ada di dalam dirinya itu. Nah, akhirnya jiwanya hancur. Dia tidak bunuh diri. Tetapi dia mengeluarkan kata-kata begini yang saya kutip. Dia bilang begini, hubungan yang langgeng dengan seorang wanita hanya mungkin terjadi jika bisnis Anda gagal. Artinya, kalau dia banyak uang, dia itu kawin cerai. Tetapi kalau dia punya bisnis itu sudah hilang, hancur semuanya, dia bisa setia dengan seseorang, dengan istrinya. Dan dia katakan begini, saya rela memberikan semua kekayaan saya, asal pernikahan saya langgeng. Nah, ketentraman hidup tidak ditentukan oleh terpenuhinya keinginan-keinginan kita. Tetapi ada satu, yaitu kebutuhan jiwa. Tenang atau tentramnya hidup seorang ditentukan oleh bagaimana jiwanya, yaitu hati dan pikirannya. Dalam menilai apa yang ada di sekitar dia. Kalau seorang yang tidak punya apa-apa tinggal di bawah jembatan, ketika kita wawancarai, Bapak kok tenang aja? Ya itulah tergantung. Kalau saya bisa menikmati yang ini, ya saya nikmati, hati saya senang. Jadi ada seorang yang bernama seorang psikiater, namanya adalah Viktor Frankl. Dia seorang Yahudi yang menjadi korban dari Hitler. Dia adalah salah satu orang Yahudi di Jerman waktu itu yang seharusnya dia dibunuh. Kita tahu di Jerman pada waktu itu mereka, saya nggak tahu persis, tetapi mereka itu kan sedang mengembangkan ilmu pengetahuan, ya, khususnya mengembangkan obat apa yang paling pas buat orang. Nah, obat itu mereka ramu di laboratorium kan? Kalau di Amerika, ini obat ini coba di tikus dulu, di kelinci. Suntikan ke kelinci. Kalau kelinci itu kelepar-kelepar, berarti obat ini nggak cocok gitu. Tapi kalau disuntikan ternyata kelinci itu menjadi lebih sehat, berarti obat ini cocok untuk dikembangkan dan dijual. Tapi di Jerman waktu itu, bukan kelinci yang dijadikan percobaan, tapi orang. Orang siapa yang mereka jadikan percobaan waktu itu? Orang Yahudi. Disuntik, disuruh makan, dan sampai ada yang badannya itu menjadi kering. Jadi karena badan mereka itu sudah dijadikan tempat percobaan, maka mereka tidak diperkenankan untuk hidup lagi. Sebab ada virus-virus tertentu yang mereka masukkan. Jadi caranya apa? Masukin di dalam satu oven yang besar, dan masukkan ke situ, dan dibakar di situ. Nah, ada yang dikubur hidup-hidup di situ, gitu. Karena mereka dianggap bukan manusia lagi. Itulah yang terkenal dengan nama camp konsentrasi, di mana ada sekitar 5-6 juta orang Yahudi yang dibunuh secara massal. Nah, mungkin ini juga yang menjadi
trauma bagi orang-orang Yahudi yang ada di Israel sekarang ini, bahwa apakah ini akan terjadi untuk kedua kali kepada mereka? Makanya mereka pertahankan itu, mati atau hidup ini. Dan mereka, kalau tidak salah dengar dari seorang yang tahu tentang masalah itu, saya bukan ahlinya, tapi cuma dengar-dengar. Yaitu bahwa dulu mereka itu, orang Yahudi memang mendapat tempat yang ada cuma di sekitar di satu kota namanya Tel Aviv. Tapi kemudian ada begitu banyak orang Israel itu yang tersebar di Rusia, di Amerika, di Eropa, di Afrika, dan disuruh balik. Nah, kalau mereka balik, tinggal di mana? Sementara di sekelilingnya mereka itu adalah komunitas Arab yang disebut dengan Palestina. Nah, ini orang Palestina. Jadi yang mereka lakukan pada waktu itu adalah Inggris punya peranan untuk kasih tempat buat mereka. Tetapi kemudian sesudah dikasih tempat, itu Arab tidak terima. Dan mereka melakukan perang yang disebut dengan Yom Kippur, perang 6 hari. Ya. Nah, di saat Yom Kippur atau hari raya penebusan, ya, waktu mereka itu merayakan bagaimana itu mereka keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, kan waktu itu. Dan mereka pegang itu cerita Alkitab, mereka pegang situ. Dan akhirnya mereka melakukan perang 6 hari, mereka perang ke Libanon bagian utara, perang ke Suria di bagian utara, perang ke bagian barat kepada Yordania, mereka perang ke Mesir, dan jadi luas seperti itu tanah mereka. Dan itulah yang disebut dengan mereka pendudukan. Yerusalem itu kan ada di bawah tanah Arab. Palestina yang kuasai, makanya namanya bukan Yerusalem tapi Darussalam. Gitu. Kota suci yang ketiga dari orang Islam. Dan oleh karena itu sampai sekarang itu Yerusalem itu sudah direbut oleh Israel, tetapi bagi orang-orang Palestina, orang Arab, itu adalah daerah pendudukan. Jadi Israel di sana disebut sebagai penjajah. Ya. Kalau mereka mau disebut penjajah, nah penjajah itu harus diusir. Kayak kita dulu ngusir Belanda kan begitu. Nah itu ya, itu cara berpikir dari pihak Palestina atau Arab Palestina. Tapi ketika Israel itu dinyatakan merdeka, maka yang saya baca di itu tadi, yang mendukung hampir semua Eropa dukung, Amerika dukung, sebagian besar negara-negara Afrika dukung, Rusia dukung, di Asia itu sebagian besar dukung. Yang tidak dukung itu adalah negara-negara Arab kecuali Yordania, negara Arab Yordania itu dukung Israel, Mesir dukung Israel, ya. Yang tidak dukung yaitu Suria, Libanon, kemudian Arab Saudi dan Yaman. Nah, itu yang tidak dukung gitu kan. Jadi ini persoalannya seperti itu. Tapi kita tidak mempersoalkan itu. Tapi kita hanya mempersoalkan ialah bagaimana orang-orang yang tidak tahu politik ini kemudian menjadi korban. Ketika Israel membom ke sana, yang kena bukan cuma tentara, tapi kena kepada orang-orang yang tidak tahu. Cuma tahunya tinggal di situ. Kemudian datang lagi Hamas yang membom Israel, yang korban juga mereka dan sebagainya. Gitu kan? Nah, saya suka bilang bahwa di Palestina itu ada banyak orang Kristen. Bahkan rumah sakit itu adalah rumah sakit yang didirikan oleh gereja Anglikan, gereja kita. Dan ada beberapa gereja di sana, gereja Roma Katolik, gereja Ortodoks, dan lain-lain, itu juga dibom oleh Israel. Makanya saya suka bilang sama tetangga saya yang beragama Islam, saya bilang itu tidak ada kaitan Israel itu dengan kekristenan. Gereja kita juga di Palestina itu dibom gitu kan. Jadi kalau sampai di Indonesia ini seolah-olah Israel itu orang Kristen pro-Israel, saya kira itu adalah satu pemikiran yang salah. Sebab orang-orang Palestina itu bukan cuma Islam. Orang-orang Palestina itu juga banyak orang Kristen. Persentase orang Kristen di Palestina itu cukup banyak. Cukup banyak. Dan mereka, di Bethlehem itu, wali kotanya itu waktu saya ke sana itu, wali kotanya orang Kristen. Padahal itu, Bethlehem itu bukan Israel. Bethlehem itu adalah wilayah Palestina. Itu wilayah Palestina. Ya, walaupun Palestina belum diakui sebagai negara, tetapi wilayahnya sudah ada. Yang disebut dengan tepi barat Sungai Yordan dan
jalur Gaza. Jalur Gaza itu di pinggir pantai. Nah, itu yang ngebom Israel. Tapi jalur Gaza enggak. Mayoritas orang Palestina. Makanya presiden mereka itu, Mahmud Abbas, dia bilang begini, Hamas tidak mewakili orang Palestina. Nah, itu dia yang bilang gitu kan. Nah, oleh karena itu mereka yang di tepi barat itu diam-diam, enggak apa-apa. Dan Bethlehem ada di tepi barat. Makanya di tepi barat itu kalau Natal karena kan gereja tempat Yesus lahir dengan masjid di Bethlehem itu berhadapan. Jadi kalau Natal, mereka bikin panggung perayaan Natal itu yang menyelenggarakan itu adalah orang Kristen dan orang Islam. Nah, saya sudah ke sana, saya ikut hadir juga di dalam perayaan itu. Di Israel sendiri sepi kalau Natal. Mereka nggak suka dengan Natal. Mereka nggak suka. Justru di Bethlehem itu meriah. Di tempat orang-orang Islam itu meriah. Karena mereka suka bilang begini, saya pernah naik taksi. Dan orang Palestina yang menyetir, ya. Saya bilang saya dari Indonesia. Oh ya kita satu. Oh enggak, maaf. Saya bilang saya ini orang Kristen. Oh enggak. Diserang, dia jelaskan. Di sini orang Kristen dengan orang Islam bersatu untuk menyerang orang Israel. Dan diserang oleh Israel gitu. Kami Kristen dan Islam di sini dibenci oleh mereka gitu. Dia yang jelaskan sama saya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian kita kembali bahwa dalam menilai hidup ini, orang yang terkena bom itu, entah dia Israel, entah dia Palestina, yang enggak punya tenang aja. Malah setelah dibom dan kalau dia masih hidup ya, dapat sumbangan. Kan sumbangan masuk gitu kan. Kita lihat hidup itu seperti itu. Ya, coba kalau Anda misalnya di satu daerah seperti di sana di Cianjur waktu kemarin kan ada gempa bumi kan. Begitu gempa bumi, ya memang rumahnya nggak hancur. Karena apa? Rumahnya itu cuma dibuat dari kayu sederhana. Ya, apa yang mau digoyang? Nggak ada. Tapi begitu bala bantuan masuk ke desa itu, dia dapat uang, dapat makanan, dapat bantuan rumah. Malah yang tadinya rumahnya cuma sederhana, sekarang dibangunkan menjadi rumah yang lebih layak lagi gitu. Nah inilah kehidupan itu saudara-saudara sekalian. Nah oleh karena itu, rahasia di dalam menikmati akan ketentraman ini, pertama, itu kita harus lihat. Kita itu melihat kepada Tuhan yang memiliki hidup kita ini. Ya, kita itu dikasih kesempatan hidup, dikasih kepala, kasih badan, kasih tangan, kasih pikiran yang sehat. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang harus disyukuri oleh kita. Oleh karena itu, Alkitab bilang, apa yang harus kita lakukan dalam memaknai hidup ini di ayat 1. Kalau begitu mau apa kita? Jawabannya ialah, Alkitab jawab sendiri. Pertama, mohon belas kasihan Tuhan. Berdoa itu artinya apa? Berkomunikasilah kita dengan Tuhan. Karena kegelisahan hati itu hanya dapat ditenangkan oleh Tuhan. Santo Agustinus berkata begini, ya Tuhan, Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu sendiri, dan hati kami senantiasa gelisah sebelum kami mendapatkan perhentian di dalam Engkau. Perhatikan sekali lagi, kegelisahan itu berkaitan dengan doa dari Agustinus. Dia bilang begini, ya Tuhan, Engkau menciptakan kami untuk dirimu sendiri. Kita diciptakan bukan untuk memiliki dunia ini, tetapi kita diciptakan untuk punya Dia. Jadi, Anda punya apa, punya titel, punya harta, punya kekayaan, punya apapun. Ingat, diri Anda sendiri itu milik Dia. Apapun Anda mau sakit, Anda mau miskin, mau kaya, mau paling kaya, apapun keadaan Anda milik Tuhan. Diciptakan untuk dirinya sendiri. Kalau Anda diciptakan untuk dirinya sendiri, artinya dia bangga dengan Anda. Sementara Anda tidak bangga dengan Anda karena Anda tidak punya ini dan tidak punya itu. Ya. Nah, yang kedua, naikkan doa syafaat. Artinya berdoa untuk kebutuhan orang lain. Alkitab mengajarkan bahwa yang mengalami kesusahan tidak hanya diri kita sendiri, tetapi orang lain juga. Orang kalau sudah melihat, aduh kenapa saya susah begini, kenapa ini terjadi pada diri, Tuhan bilang, hey, bukan cuma Anda yang mengalami itu. Banyak orang yang lebih parah dari Anda.
Oleh karena itu kalau Anda susah dengan diri Anda sendiri, mending Anda pergi ke bawah jembatan lalu lihat kehidupan orang di sana. Oh, rupanya ada yang lebih susah dari saya. Atau nontonlah televisi, lihat orang-orang Palestina yang dalam keadaan susah begitu. Sudah enak hidup-hidup, disuruh ke tempat penampungan dan tidak tahu masa depannya. Seorang pendeta gereja di sana, pendeta gereja yang berwarga negara Palestina, dia bilang begini, kami sudah jadi harapan gereja ini bisa menampung semua orang Palestina yang terkena dampak. Tapi ini pun dibom. Yang hidup ini juga tidak tahu mau kemana. Yang ada sama kami ialah sedang bertanya, kapan kami mati? Itu kata seorang pendeta yang gerejanya itu dibom oleh Israel. Ya, jadi ingat bahwa bukan kita yang paling menderita di hidup ini. Oleh karena itu orang egois itu selalu murung begini. Kenapa hidup saya begini? Kenapa begini? Kenapa jadi begini hidup saya? Kenapa kok susah? Kenapa kok susah hidup ini? Kenapa jadi begini? Ingat masih banyak loh. Oleh karena itu berdoa buat orang lain. Kalau Anda susah, Anda berdoa, Tuhan. Masih ada banyak orang yang lebih susah dari saya. Sudah tidak ada harta, kemudian dimaki-maki orang, dihina oleh orang, dan mereka saya doakan. Ketika kita berdoa untuk orang lain, maka saat itu Anda keluar dari egoisme. Saat Anda keluar dari egoisme, Anda kemudian mempunyai hati yang mengasihi orang lain, memberi kepada orang lain. Orang yang tidak mampu, orang yang tidak dimengerti, Anda bisa mengerti kemampuan untuk melayani orang lain. Karena apa? Anda merasa, saya lebih baik dari mereka. Gitu. Saya lebih baik dari mereka. Ketika Anda keluar dari egoisme, disitulah sebetulnya letak ketenangan hidup dan ketentraman hidup. Karena apa? Yang ketiga, bersyukur. Seorang yang mengalami depresi datang kepada seorang psikiater. Ini kisah nyata tapi saya tidak mau sebut namanya. Dia menyampaikan semua masalahnya kepada psikiater dan ingin keluar dari masalah yang membuatnya sampai tertekan. Lalu psikiater bilang begini sama dia, kamu masih ingat nggak hal-hal dalam hidupmu yang pernah membuat kamu senang? Iya. Sekarang ini ada hal-hal yang lebih banyak hal-hal yang menyenangkan daripada hal-hal yang membuat kamu susah. Ada banyak. Ucapkan syukur itu kepada Tuhan. Dan pada saat dia mengucap syukur, orang berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan, pada saat itulah dia mengalami ketenangan. Dia mengalami ketentraman dalam hidup. Karena beberapa teman saya, termasuk ada yang di Amerika, saya wawancarai. Karena kan saya menangani mereka yang depresi gitu kan. Saya tanya, apa pendapat kamu kalau orang mengalami depresi? Dia cuma bilang, ya dia perlu bersyukur. Cuma ada satu orang yang bilang minum obat. Dia bilang begini, ya pertama ya perlu dia mungkin minum obat. Tapi kalau menurut dia katanya, kalau hatinya itu selalu bersyukur dengan apa yang ada, bukan bersyukur apa yang tidak ada, maka dia adalah orang yang mengalami kesembuhan setahap demi setahap. Nah, ini sudah sekarang kunci di dalam bagaimana kita mengalami ketenangan, ketentraman. Karena ini yang Tuhan mau dari kita. Ini yang Tuhan mau. Tapi kan kita balik. Tuhan, saya sudah minta sekian lama minta rumah. Sudah sekian lama saya minta mobil. Sudah sekian lama saya minta pasangan hidup. Sudah lama saya berdoa untuk minta supaya saya diberikan ini dan itu. Tapi pertanyaan, apa yang itu dikehendaki oleh Tuhan? Enggak. Bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang dikehendaki oleh Tuhan ialah kamu tenang, kamu tentram, sesuai dengan apa yang saya berikan kepada kamu. Apa itu? Nafas, pikiran yang baik, kesehatan, ucapkan syukur itu. Tapi yang perlu kita ucapkan syukur di sini ialah bahwa kalaupun kita sakit dan kemudian mati, jaminan hidup kita, keselamatan kita itu sudah terjamin di sana.
Ini ucapan syukur kita, Tuhan Yesus, kalaupun saya mati oleh karena saya sakit, ya kan? Sakit itu kan suatu yang normal, ada yang enggak sakit juga sih. Engkong dulu papanya Ibu Yuli atau Ibu Hertina, Ibu Hermin ada di sini, papa mereka itu enggak sakit. Cuma karena sudah tua dan tertidur. Ibu Hermin yang lihat duluan lah bagaimana dia tidur, sudah itu enggak bernapas lagi. Itu adalah orang yang saya lihat enggak pernah minta-minta, apalagi tolong Yul, Hermin kirimin pulsa, uang pulsa. Untuk apa? Dia enggak perlu itu. Dan dia memang tidak membutuhkan itu. Dan dia adalah orang yang paling berbahagia, tidur dan bersama dengan Tuhan. Dan ini adalah cara hidup kita untuk bisa kita tenang. Di dalam surga, Allah sudah sediakan bagi kita keselamatan buat kita. Semua yang dikhawatirkan oleh orang, kalau saya mati mau kemana? Sudah dijawab. Pertanyaannya, apalagi yang kurang bagi kita? Tidak ada. Bersediakah kita untuk menerima masa depan yang tidak menjanjikan di Indonesia ini? Tidak usah khawatir dengan siapa yang jadi presiden, tidak usah. Ya Pak Godliv ya, tidak usah. Siapapun, karena orang bilang Jokowi itu paling baik. Tapi hidup saya tetap aja begini gitu, ya kan? Betul nggak? Ya Bu Sri ya, sama aja kan? Ya, jadi kalau memang saudara mau terjun ke politik silakan aja, ya itu juga enggak dosa kok, ya. Nah, yang dosa kalau saudara berbuat tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya itu adalah dosa. Tapi kalau saudara mau terjun ke teman-teman saya yang terjun ke politik juga itu banyak. Saya bilang jadi terang di sana, gitu kan. Tetapi kalau misalnya kita mengharapkan, ini kalau jadi presiden kita itu akan begini semua, tetap sama. Tapi kita perlu berdoa. Kita perlu berdoa karena kita diminta. Berdoa untuk pemerintah kita. Supaya apa? Melalui pemerintah ini, kita mendapatkan apa yang disebut dengan ketentraman dan ketenangan yang ada di dalam dunia ini. Tapi ketentraman, ketenangan yang paling utama itu bukan dari dunia ini, tapi dari Dia. Ketika Agustinus mengatakan bahwa Dia menciptakan kita untuk dirinya sendiri, berarti yang paling kita butuhkan di sini ialah bukan apa yang dari luar dunia, apa yang dari si pencipta itu sendiri. Yaitu dia memberikan anaknya untuk kita, Yesus Kristus. Untuk hadir dalam hidup kita. Sehingga kemanapun kita pergi, kita yakin ada Yesus itu sudah paling indah dalam hidup kita. Harta yang paling besar dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan firman Tuhan pada hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena Engkau telah memberikan kepada kami hal yang paling besar, yang paling mulia, yaitu Kristus sendiri yang telah menjadi bagian dalam hidup kami. Punya Yesus itu kami sudah cukup. Kalau Tuhan masih memberikan kepada kami hal-hal yang menyenangkan hidup kami ini, itu kami yakin itu adalah bonus dari Tuhan bagi kehidupan kami. Tetapi bukan itulah yang menjadi tujuan hidup kami. Tujuan hidup kami agar Engkau memberikan kepada kami ketenangan di tengah-tengah situasi yang tidak aman. Ketentraman di tengah-tengah berbagai kekurangan kebutuhan kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa hari ini firman Tuhan ditaburkan, kami dipenuhi dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu, dan kami boleh bersuka cita apapun keadaan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.